Cerita silat yang ke-77 Menara Cukong. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-761 hingga 770. Bersama suara cerita dimulai. Lagi pula, waktu pembukaan Gua Surga dan Zen terbatas, jadi kita harus memanfaatkan waktu untuk menghancurkan formasi peri sebanyak mungkin dan mengumpulkan harta karun. Tetapi yang tidak diduga oleh ketiganya adalah setelah mencari di seluruh area inti, mereka tidak menemukan satu pun gunung dengan formasi peri yang utuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua Agung Sekte Lei Guang mengerutkan kening dan alisnya berkerut membentuk karakter cuan. Menurut informasi yang mereka miliki, seharusnya ada lebih dari 10 gunung di wilayah inti yang belum ditelusuri. 3 orang yang tidak percaya pada kejahatan sekali lagi mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan menyapu seluruh area inti, tetapi hasilnya sama saja. Mungkinkah Tetua Agung Paviliun Jinyan telah menjarah semua peluang di area inti? Tetua kedua Sekte Tianxia berkata dengan suara yang dalam. Saat berikutnya, mereka bertiga langsung datang di depan Tetua Agung Paviliun Jinyan dan mengelilinginya. Melihat ini, wajah Grand Master Paviliun Jinyan menjadi gelap dan dia bertanya dengan suara dingin, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Tetua Agung Sekte Cahaya Petir berkata, "Tetua Agung benar-benar ahli dalam hal ini. Dia mampu menjarah semua peluang di area inti." Kepala istana kedua dari Istana Bayangan Bulan berkata, "Kau tidak bisa merampas begitu banyak kesempatan sendirian. Serahkan setengah dari kesempatan itu, kalau tidak, jangan salahkan kami bertiga karena bersikap kasar." Tetua kedua dari Sekte Tianxia berkata dengan dingin. Ketika Grand Master Paviliun Jinyan mendengar apa yang dikatakan ketiga orang itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. "Apa yang kamu katakan? Peluang di area inti telah dijarah." Sebuah ide absurd langsung muncul dalam pikirannya. Orang yang mengambil tindakan adalah Cukong. Tidak dapat mempercayainya, dia segera mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi area inti. 3 Tetua Agung Sekte Lei Guang semuanya tampak bingung saat melihat tindakan Tetua Agung Paviliun Jinyan. Mungkinkah orang yang merampas kesempatan itu bukanlah Tetua Agung Paviliun Jinyan, melainkan orang lain? Sesaat kemudian, Tetua Agung Paviliun Jinyan mencari ke seluruh area inti, namun tetap gagal menemukan gunung dengan formasi peri yang utuh. Sekalipun dia tidak ingin mempercayainya dalam hatinya, fakta-faktanya ada di depannya dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Itu Cukong. Dia telah mengambil semua peluang di area inti. Tetua Agung Paviliun Jinyan berkata sambil menggertakkan giginya. "Apakah kau berbicara tentang murid Li Changhai?" Tetua Agung Sekte Lei Guang mengerutkan kening, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tetua kedua Sekte Tianxia dan Tuan kedua Istana Yuying juga agak skeptis. Menurut mereka, tidak peduli seberapa kuatnya Cukong, dia tidak akan bisa melakukan hal ini. Tetua Agung Paviliun Api Emas berkata dengan suara yang dalam. Anak itu bukan seorang jenius biasa, tetapi seorang penjahat yang tak tertandingi. Beberapa hari yang lalu, dia membunuh anak ajaib keluarga Nangong, Nangong San. Apa? Mendengar ini, ketiga Tetua Agung Sekte Lei Guang semuanya terkejut. Keluarga Nangong adalah salah satu dari 4 keluarga teratas di dunia peri dan sangat kuat. Dan Nangong San adalah yang terbaik di antara generasi muda keluarga Nangong. Meskipun mereka berada di alam abadi ke-6, mereka telah mendengar reputasi Nangong San. Jika Cukong benar-benar membunuh Nangong San, maka dia mungkin benar-benar dapat merampok semua peluang di area inti. Jika aku tidak salah, Cukong sekarang berada di Istana Tianhun. Selama kau memasuki Istana Tianhun, kau bisa melihatnya, kata Tetua Agung Paviliun Jinyan. 3 Tetua Agung Sekte Lei Guang saling berpandangan, lalu mengikuti Tetua Agung Paviliun Jinyan ke depan Istana Tianhun. Menurut aturan Istana Jiwa Surgawi, keempat orang itu harus melangkah maju satu persatu, mengaktifkan kekuatan jiwa mereka, dan mengangkat pintu batu. Kekuatan jiwa mereka jauh lebih rendah daripada Cukong. Cukong hanya mengangkat pintu batu itu dengan mudah, lalu menegakkan punggungnya dan melangkah ke Istana Tianhun. Di antara 4 Tetua Agung Paviliun Jinyan, Tetua Agung dengan kekuatan jiwa terkuat hanya dapat mengangkat pintu batu hingga ke dadanya dan harus membungkuk untuk memasuki Aula Jiwa Surgawi. Di antara keempatnya, Tuan kedua Aula Bayangan Bulan, yang memiliki kekuatan jiwa paling lemah, hanya bisa mengangkat pintu batu hingga ke pinggangnya dan harus jongkok sepenuhnya sebelum dia bisa memasuki Aula Jiwa Surgawi. Setelah memasuki aula, mata keempat orang itu tiba-tiba terbuka lebar dengan ekspresi ngeri.
Sebelum memasuki istana jiwa surgawi, mereka telah mengantisipasi bahwa Cukong mungkin telah berjalan agak jauh di dalam terowongan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Cukong benar-benar telah mencapai ujung terowongan dan akan lulus ujian kedua di istana jiwa surgawi. Saat mereka semua ketakutan, Cukong mengerahkan kekuatan jiwanya, menghancurkan badai kekuatan jiwa dan serangan Horcrux yang datang, melangkah keluar dari terowongan, dan lulus ujian. Dia menoleh menatap keempat tetua agung Paviliun Jinyan, tersenyum tipis, berbalik dan berjalan memasuki aula tengah. Dengan kekuatan empat tetua agung Paviliun Jinyan, bahkan jika mereka bisa melewati terowongan itu akan memakan banyak waktu. Saat itu, dia pasti sudah memanfaatkan kesempatan di istana jiwa surgawi. Keempat tetua agung Paviliun Jinyan juga memikirkan hal ini, dan wajah mereka semua berubah jelek. Semua peluang di area inti telah dijarah oleh Cukong. Kesempatan istana Tianhun juga milik Cukong. Apakah mereka berempat tidak akan mendapat apa-apa dalam perjalanan ini? Seorang anak dari alam abadi ke-8 ingin memonopoli semua peluang di surga Gua Danzen. Dia sedang mencari kemah Teihan. Tetua kedua dari sekte Tianxia berkata dengan dingin. Benar sekali, kesempatan di dalam Gua Surga Danzen adalah milik alam abadi ke-6ku. Anak ini tidak akan pernah bisa merebutnya. Kepala istana kedua dari istana bayangan bulan setuju. Tetua agung sekte cahaya petir menoleh ke arah tetua agung Paviliun api emas dan berkata dengan suara yang dalam, apakah Anda, Paviliun api emas, masih ingin melindungi anak ini? Dia ingat bahwa Master Paviliun Jin Yan berbicara mewakili Li Changhai dan Chu Hongyun di luar Gua Danzen. Mendengar ini, tetua agung Paviliun api emas segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Cukong sudah bertindak terlalu jauh. Dia harus melepaskan semua kesempatannya. Dia berharap keempat kekuatan teratas akan bergabung untuk menjaga Cukong sepenuhnya di dalam Gua Surga Danzen. Tetua agung sekte cahaya petir mengangguk. Kalau begitu, mari kita tunggu dia keluar di aula jiwa surgawi. Cukong telah memasuki aula tengah untuk mengikuti ujian akhir. Mereka berempat tidak perlu membuang waktu di terowongan. Kemudian, mereka berempat berbalik dan meninggalkan istana Tianhun, memasang jaring penangkap di dalam istana untuk mencegah Cukong kabur. Meskipun Cukong sudah memasuki aula tengah dan tidak melihat keempat tetua Paviliun Jinyan sedang bersekongkol, dia tahu dengan jari-jari kakinya bahwa keempat tetua itu pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Sebelum meninggalkan Gua Surga Danzen, perang pasti akan pecah. Cukong sama sekali tidak khawatir tentang ini. Tingkat kultivasi keempat tetua agung Paviliun Jinyan paling banyak mencapai tingkat kelima akhir dari Dewa Abadi, dan paling banyak mencapai tingkat kelima awal dari Dewa Abadi. Meskipun kekuatan gabungan keempatnya kuat, dia bahkan lebih kuat. Jika mereka berempat bersikeras mencari kemah Teihan, Cukong tidak keberatan mengirim mereka ke kemah Teihan. Di dalam aula tengah, terdapat beberapa prasasti yang bertuliskan nama-nama pemimpin sekte dan Zen berturut-turut. Saat Cukong melangkah ke aula, salah satu tablet memancarkan cahaya menyilaukan dan berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan. Saya Yang Mulia Yao Tian, Guangying memperkenalkan dirinya. Penilaian akhir aula jiwa surgawi dibagi menjadi dua jenis, satu untuk ahli pil abadi dan satu untuk ahli formasi abadi. Mana yang Anda pilih? Cukong memikirkannya dan berkata langsung. Saya ingin kedua penilaian. Yao Tianzun mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Batas waktu untuk penilaian akhir hanya 2 jam, dan penilaiannya sangat sulit. Apakah Anda yakin ingin mengikuti kedua penilaian tersebut secara bersamaan? Cukong mengangguk dan berkata, dikonfirmasi. Mendengar hal ini, Yang Mulia Yao Tian menggelengkan kepalanya dan berhenti berusaha menghalanginya. Menurutnya, tidak ada kemungkinan Cukong akan lolos. Dia hanya melambaikan lengan bajunya, seberkas cahaya menyambar di kehampaan, dan ribuan karakter abadi tiba-tiba muncul, membentuk metode rahasia pemurnian jiwa yang misterius. Pada saat yang sama, formasi peri kecil muncul di sisi kiri aula, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Yang Mulia Yao Tian berkata dengan acuh tak acuh. Untuk ujian ahli pil abadi, Anda harus menguasai metode rahasia pemurnian jiwa ini dalam waktu 2 jam. Untuk ujian ahli formasi abadi, Anda harus keluar dari formasi abadi ini dalam waktu 2 jam. Cukong mendongak dan melihat bahwa metode pemurnian jiwa rahasia di kehampaan itu disebut teknik pemurnian jiwa palu langit, yang merupakan rahasia sekte dan Zen dan sangat kuat.
Meskipun metode rahasia di depannya hanya jilid pertama teknik penempaan jiwa palu surgawi, hanya para jenius alkimia teratas yang bisa menguasainya dalam waktu 2 jam. Cukong menoleh dan melihat ke sisi kiri aula. Dia mengenali formasi abadi, yang disebut formasi sihir langit ilusi, formasi abadi tingkat rendah tingkat 9. Bahkan seorang master abadi tingkat tinggi akan jatuh ke dalam ilusi saat ia melangkah ke formasi abadi. Sangat sulit untuk memahami Huan Tian Mihun Arai dan menemukan kekurangan pada susunan tersebut dalam waktu 2 jam. Namun, ini bukan apa-apa bagi Cukong yang memiliki pagoda kekacauan. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya dan mendirikan formasi anti mata-mata di aula tengah. Sinar cahaya itu adalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Yao Tian. Kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya terbatas dan tidak dapat menembus formasi anti mata-mata. Oleh karena itu, Cukong dapat memasuki ruang tingkat ke-6 pagoda dengan percaya diri. Dia menghafal isi latihan dari jilid pertama seni penempaan jiwa palu surgawi dan arai pembengkok jiwa langit ilusi dalam benaknya, lalu melangkah ke dalam arai abadi anti mata-mata. Dengan sebuah pikiran, dia langsung memasuki ruang lantai 6 pagoda. Dalam sekejap mata, 5 bulan berlalu. Dengan bantuan daun teh dari pohon teh Raja Pencerahan, Cukong berhasil mempelajari teknik penempaan jiwa palu surgawi. Meskipun seni tempa jiwa palu surgawi sangat kuat, seni tempa jiwa evolusi hebat yang dipraktikkan Cukong bahkan lebih kuat. Ini membuatnya merasakan sesuatu. Permaisuri Kekacauan pernah berkata bahwa seni pemurnian jiwa Dayan agak mirip dengan metode rahasia pemurnian jiwa kuat yang pernah dilihatnya di alam dewa, dan kemungkinan besar keduanya saling terkait. Sepertinya aku perlu meluangkan waktu untuk kembali ke negeri dongeng Beisen dan mencari seseorang dari keluarga Yan untuk mencari tahu dari mana leluhur keluarga Yan mendapatkan seni pemurnian jiwa Dayan, kata Cukong dalam hati. Dia sedikit menyesuaikan kondisinya dan mengabdikan dirinya untuk memahami arai pesona langit fantasi. Dalam sekejap, 4 bulan berikutnya berlalu. Cukong telah memahami arai sihir langit fantasi. Meskipun dia tidak dapat menghancurkannya, dia tidak memiliki masalah dalam membuka celah di arai dan melewati arai sihir langit fantasi. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke aula tengah. Pada saat ini, masih ada 2/4 jam tersisa sebelum batas 2 jam. Cukong kemudian mengaktifkan teknik penempaan jiwa palu langit, memadatkan palu langit kekuatan jiwa di depannya dan melepaskan kekuatan jiwa yang luar biasa. Yang Mulia Yao Tian menyapu palu langit kekuatan jiwa dan mengangguk, berkata, "Pemeriksa telah lulus penilaian ahli pil abadi." Kemudian, Cukong melangkah ke dalam arai pesona langit fantasi di sisi kiri aula. 1/4 jam kemudian, Cukong memotiong celah dalam formasi dan berjalan keluar dari formasi pesona langit fantasi. Peserta ujian telah lulus ujian Master Arai Abadi. Yang Mulia Yao Tian mengumumkan dengan lantang dengan mata berbinar. Dia awalnya mengira bahwa Cukong tidak mungkin lulus karena dia mengikuti 2 ujian di waktu yang sama. Hasilnya jauh melampaui harapannya. Cukong benar-benar menguasai volume pertama seni tempa jiwa palu langit dalam waktu 2 jam dan keluar dari susunan pesona langit fantasi. Seorang jenius seperti itu sungguh mengejutkan. Ada harapan bahwa perseteruan berdarah sekte dan Zenku dapat terbalaskan. Yang Mulia Yao Tian berkata dalam hati. Dia hanya melambaikan tangannya, dan 2 cincin penyimpanan muncul di depan Cukong. Cukong mengambil cincin penyimpanan itu dan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidikinya. Kedua cincin penyimpanan itu berisi sejumlah besar batu abadi bermutu tinggi, harta karun alam, dan warisan lengkap dari Sekte Danzen. 2 pecahan perunggu yang dipikirkan Cukong juga ada di antara mereka. Pada saat ini, Yao Tianzun menangkupkan kedua tangannya, membungkuk kepada Cukong, dan memohon, "Tian Jiao dari Sekte dan Zenku telah menyinggung tuan muda dari keluarga Dongfang Ao, di reruntuhan kuno, dan dibasmi secara brutal. Jika kamu berhasil dalam kultivasimu, aku harap kamu dapat mencari keadilan untuk Sekte dan Zenku demi warisan ini." Mendengar ini, Cukong segera menangkupkan kedua tangannya, membalas salam dari Yang Mulia Yao Tian, dan berjanji. "Senior, jangan khawatir, karena saya telah mewarisi Sekte dan Zen, saya dianggap sebagai anggota Sekte dan Zen. Di masa depan, saya akan mencari keadilan untuk Sekte dan Zen dan membuat keluarga Dongfang membayar harganya." Mendengar ini, Yang Mulia Yao Tian mengangguk, dengan ekspresi lega di matanya. Saat berikutnya,
sosoknya mulai menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang dan lenyap begitu saja. Cukong menyimpan 2 cincin penyimpanan, berbalik dan meninggalkan aula tengah, berjalan menuju luar aula Tianhun. Selama perjalanan ke Gua Surga dan Zen ini, dia meraup untung besar dan memanfaatkan semua peluang di Gua Surga. Sejak saat itu, tidak perlu lagi membuka Gua Surga dan Zen. Saya harap Tetua Agung Paviliun Jinyan dan yang lainnya tidak mencari Kemah Teihan, jika tidak, saya hanya bisa mengirim mereka pergi, kata Cukong dalam hati. Sesaat kemudian, Cukong keluar dari istana Tianhun dan langsung dikelilingi oleh 4 Tetua Agung Paviliun Jinyan. Nak, jika kau menyerahkan semua kesempatanmu dengan patuh, kau masih bisa bertahan hidup. Jika tidak, surga Gua dan Zen akan menjadi tempat pemakamanmu, kata Tetua Agung Sekte Lei Guang dengan suara dingin. 3 Tetua Agung Paviliun Jinyan berbicara satu demi satu. Peluang di dalam Gua Surga dan Zen adalah milik alam abadi keenamku. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh orang luar sepertimu. Jika Anda tahu apa yang terbaik bagi Anda, segera lepaskan semua kesempatan Anda. Jika Anda tidak tahu apa yang terbaik bagi Anda, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Cukong melirik ke 4 orang itu dan berkata dengan tenang, "Mundurlah sekarang. Aku bisa berpura-pura bahwa kejadian ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, hari ini tahun depan akan menjadi hari Kemah Teihanmu." Mendengar ini, Tetua Agung Paviliun Jinyan tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. "Hahaha, bahkan gurumu Li Changhai akan berada dalam bahaya jatuh saat menghadapi pengepungan kami berempat. Kau berani berpikir untuk membunuh kami. Kau benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri." 3 orang lainnya juga memasang ekspresi mengejek di wajah mereka, tidak percaya bahwa Cukong mampu membalikkan keadaan. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup. Tapi jika kau bersikeras mencari Kemah Teihan, maka kau tidak bisa menyalahkanku." Cukong menggelengkan kepalanya. Saat dia selesai berbicara, dia segera membentuk segel dengan tangannya dan mengeluarkan sihir darah. Ledakan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, darah dan energi Cukong melonjak hebat, dan momentumnya meningkat pesat. Tingkat kultivasinya dinaikkan secara paksa dari tahap awal tingkat ketiga Dewa Abadi ke tahap awal tingkat keempat Dewa Abadi. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang Dewa Agung di tahap tengah level keempat. Melihat ini, Grand Master Paviliun Api Emas mensibir, mengolah ki dan badan. "Di antara generasi muda, kekuatan tempurmu memang yang terbaik. Namun melawan kami, kau hanya akan mati." Sambil berbicara, dia mengaktifkan kultivasinya dan suatu kekuatan dahsyat menyapu langit dan bumi. Kultivasinya secara mengejutkan telah mencapai akhir level kelima dari Dewa Abadi. 3 orang lainnya juga mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk mengaktifkan kultivasi mereka, dan kekuatan mengerikan mereka mengguncang bumi. Di antara mereka, tingkat kultivasi Tetua Agung Sekte Lei Guang juga berada di akhir tingkat kelima Dewa Abadi. Tetua kedua Sekte Tianxia berada di tingkat kelima tengah Dewa Abadi, dan Tuan kedua Istana Yuying berada di tingkat kelima awal Dewa Abadi. Di mata keempat Tetua Agung Paviliun Jinyan, siapapun di antara mereka dapat mengalahkan Cukong. Jika mereka berempat bersatu, mereka pasti bisa melawan orang kuat yang berada di tahap tengah tingkat ke-6 Dewa Abadi. Menghadapi ejekan dari Tetua Agung Paviliun Api Emas, Cukong tidak berbicara, tetapi malah berteriak langsung dalam benaknya. "Permaisuri, tolong pinjamkan aku sedikit kekuatan." Terakhir kali dia meminjam kekuatan sang permaisuri, sebuah retakan kecil muncul pada fondasinya. Butuh lebih dari 10 tahun pemulihan di lantai 6 pagoda sebelum ia pulih sepenuhnya. Kali ini, dengan meminjam kekuatan permaisuri, luka yang dideritianya pasti tidak akan lebih ringan dari sebelumnya. Namun, demi membunuh keempat Tetua Agung Paviliun Jinyan, harga ini sepenuhnya pantas dibayar. Begitu dia selesai berbicara, suatu kekuatan dahsyat bagaikan lautan tiba-tiba meletus dari benaknya. Mendengus, Cukong menggertakkan giginya dan mengeluarkan erangan teredam. Saat jejak kekuatan dari Ratu Kekacauan turun padanya, badannya berada di bawah tekanan luar biasa, dan darah mulai mengalir dari ketujuh lubangnya. Di tengah rasa sakit yang hebat, tingkat kultivasi Cukong meroket lagi. Di bawah tatapan tak percaya dari keempat Tetua Paviliun Jinyan, tingkat kultivasi Cukong langsung dinaikkan secara paksa dari tahap awal tingkat keempat Dewa Abadi ke tahap tengah tingkat kelima Dewa Abadi.
Suatu kekuatan dahsyat meledak dari badannya. Dengan bantuan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya mendekati kekuatan seorang dewa abadi yang kuat di akhir level kelima. Dia telah mencapai tingkat yang sama dengan Tetua Agung Paviliun Jinyan dan Tetua Agung Sekte Lei Guang. Ketika keempat Tetua Agung Paviliun Jinyan melihat kejadian ini, mata mereka hampir terbelalak dan wajah mereka dipenuhi kengerian. Mereka belum pernah melihat siapapun yang mampu meningkatkan tingkat kultivasinya lagi setelah menggunakan metode rahasia untuk meningkatkannya secara paksa sekali. Metode yang menantang surga seperti itu benar-benar tidak pernah terdengar. Sebelum mereka berempat bisa pulih dari keterkejutan mereka, Cukong mengayunkan pedang langit naga dan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Aku melihat beberapa cahaya pedang tajam melesat keluar, membelah kehampaan dan menebas dengan ganas ke arah keempat orang itu. Melihat kejadian ini, keempat tetua besar Paviliun Jinyan segera mengambil tindakan untuk melawan. Awalnya, mereka berempat masih memiliki secercah harapan di hati mereka, berpikir bahwa Cukong mungkin menggertak dan menggunakan semacam tipu daya untuk menipu mereka. Namun, beberapa cahaya pedang yang menyerang membuat keempat orang itu dengan jelas menyadari bahwa kekuatan tempur Cukong benar-benar telah mencapai tahap kelima dari Dewa Abadi. Jangan panik, semuanya. Tidak peduli seberapa jahatnya anak ini, dia tidak akan pernah bisa menandingi kita berempat. Teriak Grandmaster Paviliun Jinyan. Benar sekali, kata sesepuh Agung Sekte Lei Guang. Kemudian, mereka berempat mengeluarkan senjata ajaib masing-masing dari cincin penyimpanan mereka dan menyerang Cukong. Dentang, 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 suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertarung beberapa ronde. Wajah keempat tetua Agung Paviliun Jinyan semuanya berubah jelek. Alasannya sederhana, bukan mereka yang unggul, tetapi Cukong. Bila mereka berempat bersatu, daya tempur mereka memang dahsyat. Namun Cukong yang berlatih perjalanan naga 10.000 mil bergerak terlalu cepat. Setelah beberapa putaran, mereka tidak hanya gagal melukai Cukong sama sekali, tetapi mereka malah terkena pedang Cukong beberapa kali. Terutama Master Istana kedua dari Istana Bayangan Bulan yang terlemah, telah terluka parah. Kita tidak bisa terus seperti ini. Tetua Agung Paviliun Api Emas menggertakkan giginya dan berteriak, semuanya, gunakan kartu truf kalian dan bunuh anak ini dalam satu gerakan. Begitu kata-kata itu terucap, mereka berempat langsung mengeluarkan kartu truf mereka, entah dengan paksa meningkatkan kultivasi mereka atau menambah kekuatan skill sihir mereka. Pedang Pembunuh Langit Api Emas. 9 teknik pedang guntur. Tombak jahat surgawi. Tebasan bulan beku. 4 keterampilan abadi yang kuat ditampilkan, dan kekuatan yang mengerikan membuat langit dan bumi berubah warna, sungguh mengerikan. Serangan gabungan dari 4 tetua Agung Paviliun Jinyan sudah cukup untuk mengancam seorang abadi tingkat menengah ke-6. Ayo, tidak ada rasa takut di mata Cukong, sebaliknya, dia dipenuhi dengan semangat juang. Dia terlihat memegang pedang naga langit erat-erat di kedua tangannya, mendorong kekuatan abadi dan kekuatan fisik dalam badannya hingga ekstrim, dan menyuntikkannya ke pedang dengan panik. Pedang penjangkau langit 7 bintang. Langit dan bumi berguncang dan kehampaan meledak. Energi spiritual emas, kayu, air, api, tanah, angin dan guntur di gua dan Zen tampaknya telah dipanggil secara fatal dan dikumpulkan bersama secara gila-gilaan. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bayangan pedang dewa yang besar muncul dan berdiri di antara awan. Itu tampak seperti pedang dewa sungguhan dengan kekuatan yang dapat mencapai langit. Pada bilah pedang ajaib tersebut, bertatakan 7 permata dengan warna berbeda, seperti 7 bintang, yang melambangkan 7 atribut. Setiap permata dianugerahi hukum peralihan langit dan bumi. Dengan berkah 7 hukum perantara langit dan bumi, bayangan pedang ajaib itu memancarkan kekuatan pedang yang mencapai langit dan bumi, dan kekuatannya jauh melampaui keterampilan abadi yang ditunjukkan oleh 4 tetua Agung Paviliun Jinyan. Saat pedang naga langit menebas, hantu pedang suci di langit, yang membawa kekuatan suci yang tak tertandingi, menebas dengan ganas keempat keterampilan abadi yang menyerang. Ledakan. Saat berikutnya, kedua belah pihak bertabrakan di udara, dan energi mengerikan akibatnya menyapu ke segala arah. Kecuali istana jiwa surgawi, semua yang ada di sekitarnya hancur menjadi debu dalam sekejap. Dalam radius 100 meter, kekosongan itu hancur, dan beberapa retakan ruang besar muncul, yang sangat mengerikan. Meskipun Cukong baru mengolah pedang langit 7 bintang ke tahap awal.
Namun, perlu Anda ketahui bahwa itu adalah keterampilan surgawi paling canggih yang diwariskan oleh permaisuri kekacauan. Ketika diolah dengan sempurna, kekuatannya tidak lebih lemah dari keterampilan surgawi tingkat rendah biasa. Dengan jurus ini, Cukong mampu bertarung melawan orang kuat di akhir level ke-6 Dewa Abadi. Di bawah tatapan ngeri dari 4 tetua agung Paviliun Jinyan, 4 keterampilan abadi dan hantu pedang ajaib menemui jalan buntu selama beberapa napas, lalu mereka tidak dapat bertahan lagi dan mulai hancur. Aduh, 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 aduh. 4 ratapan menyedihkan terdengar. Keempat tetua Paviliun Jinyan bagaikan layang-layang yang talinya putus, terlempar ke kejauhan dengan bercak-bercak darah di sekujur badan mereka. Jika diperhatikan lebih teliti, wajah keempat lelaki itu sepucat kertas, napas mereka lemah, dan mereka menderita luka serius. Penguasa istana kedua istana bayangan bulan yang terlemah bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana ini mungkin? Tetua Agung Paviliun Jinyan membelalakan matanya, sedikit ketakutan melintas di matanya. Hal yang sama berlaku untuk 3 lainnya. Mereka tidak pernah menyangka kalau mereka berempat jika digabungkan bukanlah tandingan Cukong. Melihat Cukong mendekat selangkah demi selangkah, mereka berempat gemetar dan merasakan ancaman kematian. Master Agung Paviliun Api Emas tahu bahwa tidak ada harapan untuk kabur, dan tatapan kejam melintas di matanya. Dia berteriak kepada 3 orang lainnya. Jika kalian tidak ingin mati, suntikkan semua kekuatan jiwa kalian ke dalam diriku. Mendengar ini, ketiga tetua agung sekte Lei Guang langsung teringat pada jurus pamungkas yang selama ini disimpan tetua agung Paviliun Jinyan di dalam hatinya. Ketiganya menggertakkan gigi dan dengan tegas mengerahkan kekuatan jiwa mereka, menyuntikkannya ke badan tetua agung Paviliun Jinyan. Meskipun melakukan hal itu akan menyakiti jiwa mereka, dibandingkan dengan kehilangan nyawa, harga ini tidak ada apa-apanya. Tetua agung Paviliun Jinyan meludahkan saripati darahnya sendiri, dan segera membentuk segel dengan tangannya yang ternoda saripati darah. Pedang darah pemakan jiwa. Saat teriakan keras terdengar, kekuatan spiritual yang luar biasa keluar dari badan tetua agung Paviliun Jinyan. Pada awalnya, 3 tetua agung sekte Lei Guang mengambil inisiatif untuk menyuntikkan kekuatan jiwa mereka ke badan tetua agung Paviliun Jinyan. Namun dalam sekejap mata, situasi berubah menjadi tetua agung Paviliun Jinyan yang dengan panik melahap kekuatan jiwa 3 tetua agung sekte Lei Guang. Aduh, aduh, aduh. 3 lolongan menyakitkan terdengar. Di bawah melahap terus-menerus tetua agung Paviliun Jinyan, kekuatan jiwa ketiga orang itu terkuras habis, dan bahkan jiwa mereka rusak parah. Master istana kedua yang terlemah di istana bayangan bulan langsung pingsan. Di bawah pengaruh teknik jiwa rahasia, Tetua Agung Paviliun Jinyan mengumpulkan kekuatan jiwa 4 orang, memadatkannya menjadi bilah jiwa besar berwarna darah, dan melepaskan kekuatan yang mengerikan. Wah, kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku membayar harga yang mahal dengan melakukan trik ini. Tetua Agung Paviliun Jinyan menggertakkan giginya dan berteriak. Soul Devouring Bloodblade adalah sesuatu yang dia temukan di sebuah relik kuno. Pedang itu sangat kuat, tetapi harganya sangat mahal setiap kali dia menggunakannya. Dalam kasus yang paling ringan, jiwa akan rusak, dan dalam kasus terburuk, alam jiwa akan mundur. Oleh karena itu, dia tidak akan menggunakan trik ini kecuali benar-benar diperlukan. Cukong, terimalah takdirmu. Tetua Agung Paviliun Jinyan menatap tajam ke arah Cukong, lalu mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan bilah jiwa berwarna darah, dan menebasnya dengan ganas. Tetua Agung Sekte Lei Guang dan Tetua kedua Sekte Tiansa sama-sama menyunggingkan senyum mengerikan di wajah mereka, seakan-akan mereka telah melihat kejadian saat jiwa Cukong terpotiong oleh bilah jiwa berwarna darah. Tetapi saat berikutnya, kata-kata Cukong bagaikan baskom berisi air dingin, membekukan senyum di wajah mereka. Aku juga punya teknik rahasia jiwa, dan itu bahkan lebih kuat dari milikmu. Begitu dia selesai berbicara, Cukong mengaktifkan teknik pemurnian jiwa evolusi hebat, dan kekuatan jiwa yang melonjak bagaikan badai yang mengamuk, menyapu langit dan bumi. Ledakan! 9 pedang jiwa Dayan terbang keluar dari benaknya, lalu saling tarik-menarik, seketika membentuk formasi pedang penghancur jiwa, melepaskan kekuatan jiwa yang tak tertandingi. Kekuatan jiwa dari bilah jiwa berwarna darah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan formasi pedang penghancur jiwa. Pergi! Cukong mengaktifkan formasi pedang penghancur jiwa, menebas udara, dan bertabrakan dengan keras dengan bilah jiwa berwarna darah.
Meskipun pedang jiwa darah mengumpulkan kekuatan jiwa dari 4 tetua agung paviliun api emas, alam jiwa tertinggi di antara mereka hanyalah puncak jiwa abadi tingkat ke-8. Alam jiwa Cukong tidak hanya memasuki tingkat ke-9 jiwa abadi, tetapi juga melangkah jauh melampaui alam ini. Selain itu, kekuatan pedang darah pemakan jiwa tidak sekuat seni pemurnian jiwa Dayan. Kalau kita bandingkan keduanya, perbedaannya jelas terlihat. Formasi pedang penghancur jiwa memiliki keunggulan mutlak dan menghancurkan setiap inci bilah jiwa berwarna darah. Keempat orang itu, yang sudah terluka parah dan jiwanya rusak parah akibat penggunaan pedang darah pemakan jiwa, menderita pukulan yang dahsyat. Sebelum dia sempat meratap, jiwanya telah musnah dan badannya mati. Cukong menatap jasad keempat orang itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Siapa yang membunuh orang lain akan dibunuh. Karena keempat orang itu memilih untuk menyerangnya, mereka harus bersiap untuk dibunuh olehnya. Cukong dengan santai mengambil cincin penyimpanan dan senjata ajaib milik keempat orang itu, lalu memadatkan 4 bola api dan membakar badan mereka menjadi abu. Sebagai pemimpin teratas dari 4 kekuatan teratas di alam abadi ke-6, 4 tetua agung paviliun Jinyan sangat kaya. Nilai total harta karun dalam cincin penyimpanan mencapai jutaan batu abadi berkualitas tinggi. Hasil panennya lumayan, cukup untuk mengganti fondasi yang rusak, gumam Cukong dalam hati. Saat berikutnya, auranya langsung turun dan wajahnya berubah pucat. Saat kekuatan yang dipinjamkan kepadanya oleh permaisuri kekacauan menghilang dan teknik dewa darah diangkat, tingkat kultivasinya turun kembali ke tahap awal tingkat ketiga dewa abadi. Tak hanya badannya yang terluka parah, retakan juga kembali muncul di fondasinya. Kali ini retakannya lebih serius daripada sebelumnya dan akan memakan waktu 20 hingga 30 tahun untuk pulih. Beruntungnya, bagi Cukong yang memiliki pagoda kekacauan, hal yang paling ia miliki adalah waktu. 20 hingga 30 tahun di tingkat ke-6 pagoda hanyalah beberapa hari di dunia luar. Cukong menghela napas dan sedikit menyesuaikan kondisinya. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk memindai sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa dialah satu-satunya orang di area inti, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk membangun peta formasi peri dan menyiapkan formasi peri untuk mencegah mata-mata yang mengintip. Setelah itu, Cukong melangkah ke dalam formasi peri anti mata-mata, dan dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai ke-6 pagoda. Dia duduk bersila di atas batu sumber dewa bermutu tinggi, mengeluarkan ramuan penyembuh dan melemparkannya ke dalam mulutnya, dan mulai menyembuhkan luka-lukaannya dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, di luar gua Danzen, wajah Master Paviliun Api Emas, Master Sekte Cahaya Guntur, Master Sekte Tiansha, dan Master Istana Bayangan Bulan semuanya berubah pada saat yang sama. Mereka berempat membalikkan tangan mereka dan masing-masing mengeluarkan token giok Natal yang rusak. Itu adalah token giok kelahiran 4 tetua agung paviliun Jinyan. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin Sekte Lei Guang mengerutkan kening dan mengerutkan alisnya menjadi bentuk cuan. Dengan kekuatan 4 tetua agung paviliun Jinyan, mereka sudah cukup untuk mendominasi surga Gua Danzen. Siapa yang bisa membunuh mereka? Master Paviliun Jinyan langsung teringat pada Cukong. Dia segera menyampaikan pikirannya kepada pemimpin Sekte Lei Guang, pemimpin Sekte Tiansha, dan pemimpin Istana Yueying. Pemimpin Sekte Lei Guang bertanya, bukankah kamu baru saja membela Li Changhai dan muridnya? Mengapa kamu tiba-tiba menusuk mereka dari belakang? Pemimpin Sekte Tiansha dan pemimpin Istana Yueying keduanya memiliki keraguan yang sama. Master Paviliun Jinyan tidak punya pilihan lain selain memberitahu ketiga pemimpin Sekte Lei Guang bahwa Cukong telah membunuh Namong San dan menyinggung cabang tempat Namong Hong berada. Setelah mendengar ini, mereka bertiga menatap Master Paviliun Jinyan dengan jijai. Aku pikir Master Paviliun Jinyan tiba-tiba berubah karakternya, tapi ternyata dia masih saja tidak tahu malu seperti sebelumnya, dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Karena Cukong mampu membunuh keempat tetua agung, kemungkinan besar dia memperoleh kesempatan terbesar di dalam surga Gua Danzen. Kalau tidak, keempat tetua agung tidak akan bergabung untuk menghadapinya. Master Paviliun Jinyan menganalisis. Master Paviliun ini percaya bahwa kesempatan di dalam Gua Surga Danzen harus tetap berada di alam abadi ke-6-ku. Kesempatan itu tidak boleh diberikan kepada orang luar. Master Sekte Lei Guang, Master Sekte Tiansha, dan Master Istana Yueying mengangguk sedikit, menyetujui apa yang dikatakannya.
Kematian Tetua Agung Sekte Lei Guangku tidak boleh sia-sia. Anak ini harus membayar harganya. Benar sekali, dia benar-benar membunuh tetua kedua dari Sekte Tianxia kita. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Cukong tidak hanya ingin mempertahankan kesempatan di Gua Surga dan Zen, tetapi juga hidupnya. Mendengar ini, Master Pavilion Jin Yan mensibir dalam hatinya. Sekalipun Master Sekte Lei Guang, Master Sekte Tianxia, dan Master Istana Yue Ying berbicara dengan jujur dan mengatakan bahwa mereka sedang membalas dendam untuk para pemimpin puncak sekte, namun hati nurani mereka mengetahui hal tersebut. Mereka bertiga ingin memanfaatkan kesempatan untuk memasuki surga Gua dan Zen dan menyenangkan Namong Hong. Akan tetapi, Master Pavilion Jin Yan tidak mempedulikan hal ini. Menurutnya, asal dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Namong Hong, semuanya akan baik-baik saja. Jika menyangkut perolehan pujian, Pavilion Jin Yan tentu akan menjadi yang pertama mengambilnya. Meskipun Sekte Lei Guang, Sekte Tianxia, dan Istana Yue Ying juga berkontribusi, hadiah yang mereka terima jelas tidak dapat dibandingkan dengan yang diterima Pavilion Jin Yan. Li Changhai dan Namong Yan merasakan perubahan suasana dan langsung menebak sesuatu. Li Changhai tiba-tiba merasa kewalahan. Mungkinkah Cukong juga mengambil semua peluang di surga Gua dan Zen? Hal ini merupakan kasus di alam darah, alam abadi ketujuh. Dia hampir saja bertarung hebat dengan Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah, namun untungnya Namong Yan tiba tepat waktu untuk menghindari peperangan. Hasilnya, saat saya tiba di Gua Surga dan Zen di alam abadi ke-6, situasinya masih sama. Kekuatan Master Pavilion Api Emas, Master Sekte Cahaya Guntur, Master Sekte Jahat Langit, dan Master Istana Bayangan Bulan jauh lebih kuat daripada Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah. Meskipun dia telah berhasil mencapai tingkat ke-6 dari Dewa Abadi, masih sulit baginya untuk bertarung 1 lawan 2, apalagi 1 lawan 4. Selain itu, di samping 4 penguasa Pavilion Jin Yan, ada juga banyak tetua di alam abadi dari 4 kekuatan teratas. Jika keempat kekuatan teratas bergabung, bahkan jika Namong Yan menggunakan harta rahasia unik keluarga Namong Pedang Tianan, itu tidak akan ada gunanya. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah. Li Changhai mengirim pesan suara ke Namong Yan, jika benar-benar sampai pada langkah terakhir, gunakan pedang Tianan untuk merobek lubang, bawa Cukong dan kabur dengan seluruh kekuatanmu, dan aku akan melindungimu. Namong Yan mengangguk sedikit. Cukong bukan hanya murid mereka, tetapi juga telah memberikan mereka bantuan besar. Jika bukan karena Cukong, Namong Sue tidak akan mampu naik ke urat nadi dewa tingkat pertama. Oleh karena itu, bahkan jika mereka berdua mati, mereka harus melindungi Cukong. Dalam sekejap, 3 bulan telah berlalu di lantai 6 pagoda. Dengan bantuan ramuan penyembuh, luka-luka Cukong telah pulih lebih dari 90%. Kecuali fondasi yang rusak, semua cedera internal dan eksternal telah pulih, dan dia dapat meledak dengan kekuatan tempur terkuat. Bahkan jika aku meminjam kekuatan Ratu Kekacauan lagi, tak akan ada masalah. Sudah saatnya meninggalkan Gua Surga dan Zen. Master Pavilion Jin Yan dan yang lainnya mungkin mulai tidak sabar. Cukong mensibir. Alasan mengapa dia ingin pulih dari luka-lukanya terlebih dahulu dan kemudian meninggalkan Gua Surga dan Zen adalah karena dia mengantisipasi bahwa Master Pavilion Jin Yan dan yang lainnya akan bergabung. Dia sudah siap untuk ini. Dengan bantuan kekuatan permaisuri kekacauan, kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang dewa tingkat ke-6 akhir. Dengan bantuan Li Changhai, Namong Yan, dan kekuatan pedang Tianan, mereka pasti dapat lolos dari tangan Master Pavilion Jin Yan dan yang lainnya. Jika situasinya berubah, dia akan mengambil risiko merusak fondasinya dan meminjam lebih banyak kekuatan dari permaisuri kekacauan. Meskipun harganya mahal, tidak akan ada masalah dalam membawa pergi Li Changhai dan Namong Yan. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke area inti. Pada saat ini, baru lebih dari setengah jam berlalu di dunia luar. Cukong melesat ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya menakjubkan, terbang menuju pintu masuk Gua dan Zen. Pada saat ini, orang-orang yang dikirim ke surga Gua dan Zen oleh Pavilion Jin Yan, Sekte Lei Guang, Sekte Tianxia, dan Istana Yue Ying semuanya telah mundur dan berkumpul di pintu masuk. Suasananya sangat menyedihkan. Ketika orang-orang dari pasukan lain melihat ini,
mereka semua menduga-duga dan segera mundur ratusan mil jauhnya, takut kalau mereka akan terkena dampak perang yang akan datang. Setelah beberapa saat, gerbang kehampaan bergetar sedikit, dan sesosok badan terbang keluar dari gua formasi alkimia. Itu Cukong. Penguasa paviliun Jinyan segera mengambil tindakan, membentuk tangan raksasa yang mampu menopang langit, dan meraih ke arah Cukong. Mendengus, Li Changhai, yang sudah bersiap dengan baik, mendengus dingin, dan langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia menghancurkan tangan raksasa yang menopang langit dengan satu pedang dan melindungi Cukong di belakangnya. Kultivasimu ternyata telah mencapai tingkat ke-6 akhir dari Dewa Abadi. Mata Master Paviliun Jin Yan menyipit karena terkejut. Dia ingat saat dia bertemu Li Changhai tahun lalu, tingkat kultivasinya hanya di akhir tingkat ke-5 dari Yang Mulia Abadi, tapi sekarang dia sudah berada di tingkat yang sama dengannya. Pemimpin Sekte Lei Guang, pemimpin Sekte Tianxia, dan pemimpin Istana Yue Ying juga menunjukkan keterkejutan. Tidak seorang pun menyangka bahwa kultivasi Li Changhai akan meningkat begitu cepat. Setelah terkejut, Master Paviliun Jin Yan mensibir. Bahkan jika kamu berada di level yang sama dengan kami, lalu kenapa kamu sendiri tidak bisa melindungi Cukong? Tiga pemimpin Sekte Lei Guang juga berbicara satu demi satu. Li Changhai, muridmu telah membunuh para pemimpin tertinggi dari 4 pasukan teratas kita di surga Gua Danzen. Kejahatan ini tidak dapat dimaafkan dan dia harus membayar harganya dengan darah. Kami hanya menginginkan nyawa Cukong. Kamu dan Nangong Yan pergi sekarang, dan 4 kekuatan utama kami tidak akan pernah menghentikanmu. Mendengar ini, Li Changhai mensibir, benar-benar lelucon. Apakah kamu hanya mengizinkan orang-orangmu menyerang muridku, dan tidak mengizinkan muridku melawan? Selama aku di sini, kamu bahkan tidak akan berpikir untuk menyakiti muridku. Nangong Yan, yang berdiri di samping, membalik tangannya, mengeluarkan pedang Tianan, dan melepaskan kekuatan pedang yang sangat mengerikan. Tunjukkan sikap Anda melalui tindakan. Ketika Cukong melihat ini, dia tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Diam-diam dia bersumpah dalam hatinya, tidak peduli seberapa besar harganya, dia akan membawa Li Changhai dan Nangong Yan pergi dengan selamat. Karena kalian berdua bertekad mencari kematian, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Kata Master Paviliun Jin Yan dengan nada dingin. Begitu dia selesai bicara, dia mengaktifkan kultivasinya dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan tingkat ke-6 akhir dari Dewa Abadi menyeruak dari badannya. Pemimpin Sekte Lei Guang, pemimpin Sekte Tianxia, dan pemimpin Istana Yue Ying juga mengaktifkan kultivasi mereka pada saat yang sama. Kekuatan keempat orang itu berkumpul bersama, bagaikan banjir dari langit dan bumi, melanda ke segala arah. Tepat saat perang hendak pecah, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tidak seorang pun dapat menyentuh Cukong. Ketiga orang termasuk Master Paviliun Jinyan berbalik dan melihat sebuah perahu abadi yang besar dan megah terbang dari langit yang jauh. Di perahu peri ada bendera besar berkibar tertiup angin, dengan 2 karakter besar tersulam di atasnya, nasib peri. Ketika 3 orang termasuk Master Paviliun Jin Yan melihat sosok yang berdiri di dek perahu abadi, wajah mereka semua berubah. Ada lebih dari selusin orang berdiri di atas perahu abadi, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat, dan tingkat kultivasi mereka semua telah mencapai tingkat pertama Dewa Abadi. Kultivasi pemimpin itu bahkan telah mencapai akhir level ke-6 dari Dewa Abadi, yang merupakan level yang sama dengan mereka. Apa yang paling ditakuti oleh 3 Master Paviliun Jinyan bukanlah kultivasinya, melainkan latar belakangnya. Nama pria ini adalah Wang Haiyuan, dan dia adalah Presiden Negeri Dongeng ke-6, Kamar Dagang Xianyuan. Di belakangnya adalah kamar dagang pertama di dunia peri, Kamar Dagang Xianyuan. Meskipun Paviliun Api Emas, Sekte Cahaya Guntur, Sekte Setan Surgawi, dan Istana Bayangan Bulan dikenal sebagai 4 kekuatan teratas di alam abadi ke-6, mereka jauh lebih rendah daripada Kamar Dagang Takdir Abadi. Jika mereka membuat Kamar Dagang Xianyuan marah, 4 kekuatan utama mereka akan tercabut dalam sekejap. Semudah keluarga Dongfang menghancurkan Sekte Danzen. Dalam sekejap mata, perahu peri terbang di depan semua orang. Cukong adalah seseorang yang ingin dilindungi oleh Kamar Dagang Xianyuan. Siapapun yang menyerangnya akan menjadi musuh Kamar Dagang Xianyuan. Tatapan mata Wang Haiyuan menyapu ke-4 orang itu termasuk Master Paviliun Jinyan, matanya penuh dengan peringatan. Mendengar ini, wajah ketiga orang termasuk Master Paviliun Jin Yan berubah lagi.
Presiden Wang, Chukong adalah orang yang secara khusus diminta oleh tetua keluarga Nangong, Nangong Hong, untuk dibunuh. Tolong beri dia sedikit kemudahan. Master Pavilion Jin Yan menyampaikan pesan itu dengan hati-hati. Dia berpikir memindahkan Nangong Hong akan membuat Wang Haiyuan takut. Tanpa diduga, Wang Haiyuan berkata di depan semua orang dengan cara yang sangat kuat. Apa kau tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan Presiden? Pergilah. Tatapan mata yang dingin menusuk tulang, bagaikan dua bilah pisau yang tajam, melesat ke arah Master Pavilion Jin Yan dengan niat membunuh. Meskipun tingkat kultivasi Wang Haiyuan hanya berada di tingkat ke-6 akhir Dewa Abadi, dia mewakili kamar dagang nomor 1 alam abadi, kamar dagang Xianyuan. Belum lagi orang yang memerintahkan Master Pavilion Jin Yan adalah Nangong Hong, dia tidak akan takut bahkan jika itu adalah pemimpin cabang di belakang Nangong Hong. Ketika Master Pavilion Jin Yan mendengar perkataan Wang Haiyuan, seluruh badannya gemetar, lalu berbalik dengan tegas, dan pergi bersama para tetua Pavilion Jin Yan. Dia tidak ragu sedikit pun bahwa jika dia ragu sejenak, Wang Haiyuan akan menyerangnya. Setelah Master Pavilion Jin Yan memimpin anak buahnya pergi, Master Sekte Lei Guang, Master Sekte Tian Sha, dan Master Istana Yue Ying juga bergegas pergi. Dalam sekejap mata, hanya orang-orang dari kamar dagang Xianyuan, Chukong, Li Changhai dan Nangong Yan yang tersisa di pintu masuk Gua Danzen. Li Changhai dan Nangong Yan saling berpandangan, dan sedikit ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Keduanya tidak menyangka bahwa Chukong memiliki hubungan yang begitu baik dengan kamar dagang Xianyuan. Faktanya, Chukong juga sedikit terkejut dengan kedatangan Wang Haiyuan. Namun dia berubah pikiran dan menemukan jalan keluarnya. Dengan kemampuan intelijen kamar dagang Xianyuan, mereka pasti telah menerima berita kematian 4 tetua agung Pavilion Jin Yan, dan dengan demikian menyimpulkan bahwa dia telah memperoleh kesempatan di Gua Danzen dan lulus ujian, jadi mereka membantunya. Anak muda, kamu seharusnya mendapatkan 2 benda itu, kan? Wang Haiyuan menoleh untuk melihat Chukong dan bertanya langsung. Meskipun kamar dagang Xianyuan telah menilai bahwa ia telah lulus ujian, hal itu masih perlu diverifikasi. Chukong mengangguk, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan 2 pecahan perunggu yang diperoleh dari Istana Tianhun. Wang Haiyuan mengangguk puas dan berkata, setelah putaran pertama turnamen peringkat alam abadi selesai, kamar dagang takdir abadi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda memperoleh takdir abadi yang agung itu. Pertarungan peringkat alam abadi putaran pertama. Chukong mengangkat alisnya. Mungkinkah pertarungan peringkat negeri dongeng dibagi menjadi beberapa babak? Li Changhai, yang berdiri di samping, melihat kebingungan Chukong dan menjelaskan, ada 2 babak turnamen peringkat alam abadi. Babak pertama menargetkan alam abadi ke-5 hingga ke-9, dan babak kedua menargetkan alam abadi ke-2 hingga ke-5. Menurut aturan pertarungan peringkat negeri dongeng pertama, yang dikenal sebagai Tanah Suci, tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan peringkat. Sedangkan untuk negeri dongeng ke-5, ada 2 putaran yang harus diikuti. Ini karena peringkat berubah di setiap pertarungan kualifikasi. Jika salah satu negeri dongeng ke-6 hingga ke-9 menggantikan negeri dongeng ke-5, ia dapat berpartisipasi dalam putaran kedua pertarungan peringkat negeri dongeng dan berjuang untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Setelah mendengarkan perkenalan Li Changhai, Chukong mengangguk tanda mengerti. Saya berharap Sekte Tianxuan dapat mencapai hasil yang luar biasa dalam turnamen peringkat negeri dongeng ini. Wang Haiyuan membungkuk kepada Li Changhai dan Nangong Yan, lalu pergi bersama semua orang dari kamar dagang Xianyuan. Li Changhai mendesak perahu peri, yang membawa Nangong Yan dan Chukong, untuk meninggalkan negeri dongeng ke-6. Dalam perjalanan pulang, dia bertanya tentang hubungan antara Chukong dan kamar dagang Xianyuan, khawatir kalau Chukong sedang dijebak. Chukong memberitahu Li Changhai kebenaran tentang pecahan perunggu dan ujiannya. Li Changhai mengerutkan kening, tidak mengerti apa tujuan kamar dagang Xianyuan. Nangong Yan, yang berdiri di dekatnya, berkata, saya mendengar dari para tetua keluarga saya bahwa kamar dagang Xianyuan membantu Tian Jiao merebut Xianyuan. Meskipun saya tidak tahu apa tujuan kamar dagang Xianyuan, reputasinya sangat baik dan tidak pernah ada pembunuhan atau harta karun. Setelah mendengar ini, kekhawatiran Li Changhai pun sirna. Keluarga Nangong adalah salah satu dari 4 keluarga teratas di dunia peri, dengan warisan yang panjang dan warisan budaya yang mendalam.
Karena para tetua keluarga Namong mengatakan bahwa kamar dagang Xianyuan memiliki reputasi yang baik, saya pikir seharusnya tidak ada masalah. Tepat ketika Cukong dan dua orang lainnya kembali ke alam abadi ke-8, Namong Hong dari alam abadi kedua menerima pesan dari Master Pavilion Jinyan. Ia sangat marah hingga menghancurkan meja dan kursi di ruangan itu hingga berkeping-keping. Sekelompok sampah. Mereka tidak hanya gagal menyingkirkan Cukong, mereka juga merampas kesempatan dan Zhendong Tian dan meningkatkan kekuatan mereka. Dari pesan dari Master Pavilion Jinyan, dia juga mengetahui bahwa kultivasi Li Changhai telah mencapai akhir tingkat ke-6 dari Dewa Abadi. Hal ini membuatnya makin marah. Di bawah promosi Namong Sue, sikap keluarga terhadap Li Changhai dan Namong Yan telah banyak membaik. Selama Sekte Tianxuan memperoleh hasil baik dalam pertarungan peringkat alam abadi, kemungkinan besar keluarga itu akan mengakui Li Changhai dan memperbolehkan Namong Yan kembali ke keluarga. Pada saat itu, kekuatan dan pengaruh cabang tempat Namong Sue berada akan meningkat lagi. Kita tidak boleh membiarkan Li Changhai, Namong Yan, dan Cukong meninggalkan pertarungan peringkat negeri dongeng hidup-hidup. Cahaya dingin melintas di mata Namong Hong. Setelah perahu abadi tiba di alam abadi ke-8, Cukong meminta Li Changhai dan Namong Yan untuk kembali ke Sekte Tianxuan terlebih dahulu, karena dia harus pergi ke kota Xianyuan. Cukong datang ke kamar dagang Xianyuan dan menemui Wu Jiang. Selamat kepada Tuan Muda Chu karena telah lulus ujian. Wu Jiang berkata sambil tersenyum, ini adalah hadiah yang dijanjikan kepada Tuan Muda Chu. Sambil berbicara dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan sepotiong pecahan perunggu. Cukong mengambil pecahan perunggu itu, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dengan ketiga pecahan perunggu ini, kita niscaya dapat menyatukan hampir separuh artefak perunggu. Sekarang, Presiden Wu, bisakah Anda memberitahu saya apa takdir abadi di balik pecahan perunggu itu? Tanya Cukong. Wu Jiang tersenyum dan berkata, tentu saja. Pecahan perunggu itu adalah senjata abadi Kaisar Qiantian, tetapi pecah dalam pertempuran besar. Selama kita bisa mengumpulkan semua pecahan perunggu itu, kita bisa membuka harta karun peninggalan Kaisar Qiantian. Cukong bertanya, bagaimana tingkat kultivasi Kaisar Qiantian? Tahap awal dari level ke-6 Kaisar Abadi. Wu Jiang berkata, selain itu, Kaisar Abadi Qiantian memiliki harta karun yang berharga di tangannya. Oleh karena itu, harta karun yang ditinggalkannya menempati urutan ke-9 di antara banyak koneksi abadi di dunia abadi. Mata Cukong tiba-tiba berbinar. Kaisar Abadi, yang berada pada tahap awal level ke-6, sudah pasti merupakan salah satu orang paling berkuasa di seluruh dunia peri. Harta karun yang ditinggalkannya pastilah amat kaya. Selain itu, Wu Jiang juga mengatakan bahwa Kaisar Abadi Qiantian memiliki harta yang sangat berharga di tangannya. Bahkan kamar dagang Xianyuan menganggap harta karun seperti itu sangat berharga, pasti tak ternilai harganya. Setelah babak pertama pertarungan peringkat alam abadi selesai, kamar dagang Xianyuanku akan membantu Tuan Muda Chu mengumpulkan pecahan perunggu yang tersisa, kata Wu Jiang. Ada jarak waktu 1 bulan antara babak pertama dan kedua pertarungan peringkat negeri dongeng. Alasan pengaturan ini adalah untuk memberi waktu bagi negeri dongeng kelima untuk pulih, sehingga memungkinkannya memiliki kemungkinan untuk berjuang meraih peringkat yang lebih tinggi. Lagi pula, ia akan berpartisipasi dalam 2 putaran pertarungan kualifikasi. Tidak hanya butuh waktu bagi alam abadi kelima yang asli untuk mempertahankan peringkatnya, tetapi juga butuh waktu bagi alam abadi lain untuk menggantikannya dan menjadi alam abadi kelima yang baru untuk pulih. Namun, sejak pertarungan peringkat negeri dongeng pertama, peringkat negeri dongeng kedua, ketiga, dan keempat tidak berubah. Tidak ada negeri dongeng yang mampu menggantikan mereka. Hasil terbaik dalam semua pertarungan peringkat negeri peri adalah mengganti negeri peri kelima. Baik Wu Jiang maupun Wang Haiyuan percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat Sekte Tianxuan, yang terbaik yang dapat dilakukannya adalah meningkatkan alam abadi ke-8 ke alam abadi kelima, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk kemajuan lebih lanjut. Oleh karena itu, berakhirnya babak pertama pertarungan peringkat, berarti berakhirnya seluruh pertarungan peringkat negeri dongeng. Cukong dapat mengerahkan segenap tenaganya untuk mengumpulkan pecahan perunggu dan merebut harta karun Kaisar Abadi Qiantian. Kapan babak pertama pertarungan peringkat negeri dongeng akan dimulai? Tanya Cukong. Wu Jiang menjawab, menurut penilaian para petinggi kamar dagang Xianyuan kami, tempat ini akan dibuka dalam waktu setengah bulan.
Pertarungan peringkat alam abadi terkait dengan lingkungan kultivasi dan sumber daya masing-masing alam abadi utama. Saat dimulai, fenomena aneh akan muncul di langit dan bumi. Meski pertarungan peringkat belum resmi dimulai, para pembangkit tenaga listrik teratas sudah dapat merasakan samar-samar perubahan halus di negeri dongeng. Cukong mengangguk, lalu meninggalkan kamar dagang Xian Yuan, kembali ke sekte Tianshuan, dan kembali ke gunung kecil tempat tinggalnya. Dengan pikirannya, dia langsung memasuki tingkat ke-6 pagoda dan mengabdikan dirinya pada praktik alkimia. Saat ini, tingkat alkimia miliknya telah mencapai alkemis abadi tingkat tinggi tingkat 8, dan dia dapat melangkah maju untuk menjadi alkemis abadi tingkat rendah tingkat 9. Saat itu, dia akan mampu memurnikan sejumlah besar pil abadi tingkat 9 yang rendah, sehingga Li Changhai dan Nangong Yan bisa berlari cepat lagi dalam kultivasi mereka, sehingga mereka bisa membuat beberapa kemajuan sebelum pertarungan peringkat negeri dongeng dimulai. Dalam sekejap mata, lebih dari 21 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Fondasi Cukong yang rusak telah pulih sepenuhnya. Dan setelah berlatih dengan sejumlah besar obat abadi tingkat 9, tingkat alkimia miliknya telah berhasil melangkah ke master obat abadi tingkat rendah tingkat 9, dan dia dapat memurnikan pil Yin Yang Linglong tingkat menengah. Pil Yin Yang Linglong adalah ramuan tingkat 9 tingkat rendah yang mengandung energi besar yang dapat memungkinkan kultivator meningkatkan kultivasi mereka dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Umumnya, hanya orang-orang kuat di atas tingkat keempat kaisar abadi yang akan menggunakannya untuk membantu dalam kultivasi. Sekarang, Cukong sudah dapat memurnikan pil Yin Yang Linglong dalam jumlah besar. Meskipun kualitasnya hanya sedang, namun cukup untuk digunakan oleh Li Changhai dan Nangong Yan. Dia memasukkan pil Yin Yang Linglong yang telah dimurnikan ke dalam botol giok, lalu sambil berpikir, dia langsung meninggalkan lantai 6 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 4 hari berlalu di dunia luar. Cukong tiba di puncak Tianshuan, mengeluarkan 4 botol giok dan 2 kotak giok, lalu memberikannya kepada Li Changhai dan Nangong Yan. Keduanya membuka botol giok dan melihat pil Yin Yang Linglong di dalamnya. Mereka terkejut dan berkata, ini adalah pil abadi tingkat 9 tingkat rendah. Keduanya membuka kotak giok itu lagi dan mata mereka terbelalak saat melihat daun teh di dalamnya. Meskipun mereka tidak mengenali daun teh dari pohon teh Raja Pencerahan, mereka dapat merasakan pesona Tao yang misterius dari pola yang mengalir. Dengan pengetahuan mereka, mereka segera menduga bahwa ini adalah harta yang tak ternilai yang dapat memungkinkan orang memasuki keadaan pencerahan yang misterius. Cukong tersenyum dan berkata, dengan bantuan pil Yin Yang Linglong dan daun teh dari Raja Pohon Teh Pencerahan, kultivasi guru dan guru pasti akan maju pesat. Meskipun Li Changhai dan Nangong Yan sangat tersentuh, mereka menolak tanpa ragu-ragu. Kamu lebih membutuhkan 2 harta ini daripada kami. Bersama mereka, masa depanmu pasti akan lebih cerah. Cukong sudah menduga Li Changhai dan Nangong Yan akan menolak, jadi dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan selusin botol giok dan kotak giok dari cincin penyimpanan. Diisi dengan daun teh dari Yin Yang Linglong dan Wudao Tea Tree King. Guru, Nyonya Guru, tingkatan alkimia saya telah mencapai alkemis abadi tingkat rendah tingkat 9. Pil Yin Yang Linglong ini semuanya saya buat sendiri, kata Cukong sambil tersenyum. Sedangkan untuk daun teh dari Raja Pohon Teh Pencerahan, saya masih punya banyak. Jadi, guru dan istri guru, terima saja dengan tenang. Li Changhai dan Nangong Yan menatap botol giok dan kotak giok di depan Cukong dengan mulut ternganga dan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kedua orang itu tersadar dan segera mengaktifkan kekuatan jiwa mereka untuk memindai sekeliling. Setelah memastikan tidak ada yang memata-matai, mereka segera meminta Cukong untuk menyimpan harta karun itu. Jangan pamerkan kekayaanmu. Teh dari Raja Pohon Teh Wudao terlalu berharga. Begitu orang lain tahu bahwa kamu memiliki harta yang langka, harta itu pasti akan menarik perhatian banyak orang kuat. Li Changhai memberi instruksi. Cukong mengangguk lalu menyimpan kotak giok itu. Cukong, lupakan pil Yin Yang Linglong, tapi kita tidak bisa menerima daun teh dari Raja Pohon Teh Pencerahan. Nangong Yan masih berpikir untuk menolak, tetapi disela oleh Cukong. Istri guru, akulah yang ditakdirkan oleh surga, dan aku dimuliakan oleh surga di dunia peri. Jadi, istri guru, jangan khawatirkan aku. Aku punya banyak kesempatan seperti ini. Mendengar ini,
Li Changhai dan Namong Yan menunjukkan ekspresi seperti yang diharapkan. Keduanya telah lama menduga bahwa Cukong adalah orang terpilih yang legendaris, karena kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan. Monster yang tak tertandingi seperti itu tidak pernah lahir bahkan di 4 keluarga teratas di dunia peri. Hanya orang legendaris yang punya takdir yang bisa melakukannya. Kalau begitu, Tuan dan Nyonyamu akan menerimanya tanpa malu-malu, kata Li Changhai. Tidak perlu diungkapkan lagi tentang rasa syukur. Jika Cukong membutuhkan bantuan di masa depan, dia dan Namong Yan akan melakukannya bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Setelah meninggalkan puncak Tianshuan, Cukong pergi ke pegunungan tempat tetua ketiga, Sun Qiuan, dan tetua ke-11 tinggal, dan meninggalkan sebotol pil yin yang linglong untuk mereka masing-masing. Jumlah peserta dalam pertarungan peringkat negeri dongeng terbatas. Dengan kekuatan tetua ketiga, Sun Qiuan, dan tetua ke-11, mereka pasti tidak akan bisa mendapatkan tempat untuk berpartisipasi. Tetapi masih perlu untuk meningkatkan kekuatan kita. Dengan bantuan pil yin yang linglong, kultivasi ketiga orang itu pasti akan meningkat pesat. Selain itu, Cukong juga mengeluarkan 2 botol ramuan kelas 8 dan meminta Sun Qiuan untuk mengantarkannya kepada tetua Feng yang bertugas di kota Wenxian. Saat pertama kali bergabung dengan sekte tersebut, dia dirawat oleh Penatua Feng. Sekarang setelah aku meraih keberhasilan dalam kultivasiku, tentu aku ingin membalas budi kepada tetua Feng. Setelah melakukan semua ini, Cukong kembali ke gunung kecil tempat tinggalnya. Dengan sebuah pikiran, ia memasuki lantai ke-6 pagoda dan mulai mundur. Wu Jiang berkata bahwa babak pertama pertarungan peringkat negeri dongeng akan dimulai dalam waktu setengah bulan. 4 hari telah berlalu dan tinggal 10 hari lagi. Kita harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan kita. Karena saya ingin membantu guru saya dan mendapatkan pengakuan dari keluarga Namong, tentu saja saya harus melakukan yang terbaik. Tujuan Sang Master adalah untuk menggantikan alam abadi ke-6, sedangkan tujuan Cukong adalah untuk menggantikan alam abadi ke-5 dan bersaing untuk memperebutkan peringkat alam abadi ronde pertama. Lalu, luncurkan serangan ke-4 dunia peri teratas. Selama retret ini, Cukong tidak terburu-buru untuk meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, ia duduk bersila di atas batu sumber dewa kelas atas. Dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan 7 keping emas peri dengan warna berbeda dari cincin penyimpanan. Ini adalah emas abadi kelas 9 dengan 7 atribut, emas, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur. Hah! Cukong menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Kemudian, Cukong memanggil pedang naga langit, menaruhnya bersama emas peri 7 atribut tingkat 9, dan mengerahkan segenap kekuatannya untuk mengaktifkan teknik senjata sihir bawaannya guna menyatukan emas peri dengan pedang naga langit. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Cukong akhirnya menyatukan emas abadi tingkat 9 dengan 7 atribut ke dalam pedang Longtian. Dentang, suara pedang yang sangat keras bergema di seluruh ruang. Segera setelah itu, pedang naga langit melepaskan niat pedang yang sangat tajam, membelah kehampaan dengan kekuatan yang mengerikan. Saat emas abadi tingkat 9 dengan 7 atribut terintegrasi sepenuhnya ke dalam pedang langit naga, potensinya telah meningkat pesat, dan itu akan cukup untuk tumbuh menjadi pedang abadi tingkat tinggi tingkat 9 di masa mendatang. Tidak hanya itu, pedang naga langit juga telah menjadi senjata abadi 7 atribut, yang sangat cocok dengan fisik Cukong, dan dapat memaksimalkan kekuatan tempurnya. Cukong merasakan kekuatan pedang naga langit, dan raut wajah puas muncul di wajahnya. Dia memasukkan pedang langit naga kembali ke dalam dantiannya dan terus merawatnya. Kemudian dia sedikit menyesuaikan kondisinya dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap, 54 tahun telah berlalu di lantai 6 pagoda. Ledakan, kekuatan jiwa yang tak tertandingi meledak dari badan Cukong, berubah menjadi badai kekuatan jiwa yang mengamuk dan menyapu seluruh ruang dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan warisan alkimia dan formasi dari Sekte Danzen, serta pelatihan sejumlah besar obat-obatan abadi dan material abadi, tingkat alkimia dan formasi Cukong semakin meningkat. Tingkat alkimianya telah mencapai tingkat alkemis abadi tingkat rendah tingkat 9. Dengan mengaktifkan metode pengendalian api Yin Yang, ia dapat memurnikan 12 pil linglong Yin yang dalam satu tungku. Terlebih lagi, kualitas setiap ramuan adalah kualitas tertinggi.
Dan tingkat keterampilan formasinya telah mencapai Master Formasi Abadi tingkat rendah tingkat 9. Yang terpenting adalah alam jiwanya telah mencapai puncak jiwa abadi tingkat ke-9. 9 pedang jiwa Dayan dalam pikirannya sangat kuat dan memancarkan kekuatan jiwa yang mengerikan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa melihat seluruh negeri dongeng, termasuk negeri dongeng pertama yang dikenal sebagai Tanah Suci, kekuatan jiwa Cukong adalah yang terbaik. Tidak lebih dari segelintir orang yang dapat dibandingkan dengannya, dan masing-masing dari mereka adalah orang-orang kuat tingkat atas yang berdiri di puncak dunia peri. Selain peningkatan kekuatan jiwa, tingkat alkimia, dan tingkat formasi, kultivasi dan alam fisik Cukong juga meningkat pesat. Dengan bantuan pil yin yang linglong dan batu abadi kualitas terbaik, kultivasinya telah menembus ke tingkat kelima akhir dari Dewa Abadi. Alam fisiknya sebanding dengan naga sejati tingkat menengah ke-8 terbaik. Dengan kekuatan badan fisiknya saja, ia dapat menghancurkan Master Abadi tingkat kelima biasa. Bila ki dan badan dipadukan, itu sudah cukup untuk menghancurkan yang kuat di akhir level ke-6 Dewa Abadi. Sekarang, dia bisa menghancurkan Master Pavilion Api Emas, Master Sekte Cahaya Guntur, dan yang lainnya tanpa menggunakan kartu trufnya. Belum lagi, selama 54 tahun berlatih keras, dengan bantuan daun teh dari Raja Pohon Teh, dia telah mengolah pedang langit 7 bintang dan naga menempuh jarak 10.000 mil ke tingkat keberhasilan kecil. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengeluarkan semua kekuatannya, bahkan seorang prajurit kuat di akhir level ke-7 Dewa Abadi tidak akan menjadi tandingannya. Dengan kehadiranku, Sekte Tianxuan pasti akan memenangkan ronde pertama pertarungan peringkat alam abadi. Mata Cukong penuh dengan keyakinan. Pada saat ini, tanda-tanda keberuntungan tiba-tiba turun dari langit, cahaya merah memenuhi langit, dan gelombang energi peri yang luar biasa meletus. Cukong berlatih di lantai 6 pagoda selama lebih dari 54 tahun. Dan tepat 10 hari telah berlalu di dunia luar. Saat fenomena aneh muncul di langit dan bumi, itu berarti babak pertama pertarungan peringkat negeri dongeng akan segera dimulai. Ketika Cukong tiba di puncak Tianxuan, semua tetua telah tiba. Meskipun baru berlalu 10 hari, kekuatan tempur teratas Sekte Tianxuan telah meningkat pesat. Anda harus tahu bahwa Li Changhai dan Namong Yan keduanya jenius yang telah membangkitkan urat nadi abadi tingkat 9, dan bakat kultivasi mereka jauh lebih unggul daripada Cukong. Dengan bantuan pil yin yang linglong dan daun teh dari Raja Pohon Teh, kultivasi Li Changhai telah mencapai puncak tingkat ke-6 akhir Dewa Abadi. Ia juga mengolah keterampilan abadi terkuatnya, pedang surgawi misterius, hingga mencapai kesempurnaan, yang meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat. Geng pedang Tianxuan adalah keterampilan abadi surgawi tingkat menengah dengan kekuatan luar biasa. Li Changhai, yang telah mengolahnya dengan sempurna, telah mengeluarkan semua kartu trufnya. Bahkan orang kuat di tahap tengah tingkat ke-7 Dewa Abadi mungkin bukan lawannya. Tingkat kultivasi Namong Yan telah mencapai tingkat kelima akhir dari Dewa Abadi. Dan dengan bantuan daun teh Raja Pohon Teh Wudao, dia akhirnya menguasai metode rahasia keluarga Namong Bad dan perang Belantara Selatan. Ketika mengerahkan kekuatan penuhnya, Namong Yan bahkan dapat bertarung melawan seorang pendekar kuat di awal tingkat ke-7 alam abadi. Pertarungan peringkat alam abadi akan segera dimulai. Aku, Tetua Agung, dan Master Sekte Muda akan mewakili alam abadi ke-8 dalam pertempuran ini. Kalian harus melindungi sekte ini dengan baik dan jangan biarkan para penjahat menimbulkan masalah. Kata Li Changhai. Meskipun kompetisi untuk kuota belum dimulai, kata-kata Li Changhai penuh dengan keyakinan mutlak. Dengan kekuatan ketiga orang ini, mereka pasti dapat mengalahkan Pavilion Guiyuan dan Bajianmen serta mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Jangan khawatir, Ketua Sekte. Kami pasti akan melindungimu, kata tetua kedua dengan setia. Para tetua lainnya pun angkat bicara. Semoga Ketua Sekte, Tetua Agung, dan Ketua Muda Sekte memperoleh awal yang sukses. Di bawah kepemimpinan Master Sekte, alam abadi ke-8 kita pasti akan menggantikan alam abadi ke-7, atau bahkan alam abadi ke-6. Setelah beberapa saat, seorang murid datang melaporkan bahwa orang-orang dari Pavilion Guiyuan dan Sekte Bajian telah tiba. Di antara 3 kekuatan teratas di alam abadi ke-8, Sekte Tianxuan adalah yang terkuat, sehingga persaingan untuk putaran pertama pertarungan peringkat alam abadi secara alami jatuh ke tangan Sekte Tianxuan. Setelah beberapa saat, pemimpin Pavilion Guiyuan,
bersama sesepuh pertama dan sesepuh kedua, dan pemimpin Sekte Bajian, bersama sesepuh pertama dan sesepuh kedua, tiba di puncak Tianxuan. Babak pertama pertarungan peringkat negeri dongeng akan segera dimulai. Waktu hampir habis, jadi mari kita bersaing untuk memperebutkan tempat secara langsung, Kepala Paviliun Gui Yuan mendesak. Pemimpin Sekte Bajian mengangguk setuju. Li Changhai tidak membuang-buang kata. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan 5 arena dan mengaturnya secara berurutan. Peraturannya sangat sederhana. 5 orang yang berdiri di atas ring pada akhirnya akan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran, kata Li Changhai dengan tenang. Menurut aturan pertarungan peringkat negeri peri, setiap negeri peri dapat mengirim 5 orang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Pada babak pertama pertarungan peringkat, total 25 pemain top berpartisipasi. Begitu Li Changhai selesai berbicara, pemimpin Paviliun Gui Yuan dan pemimpin Sekte Bajian melompat berdiri dan menempati panggung masing-masing. Dengan kekuatan yang dimilikinya, mereka memang layak untuk turut serta dalam pertempuran. Berikutnya, Li Changhai juga melangkah ke atas panggung dan mengambil tempat. Tetua pertama dan kedua Paviliun Gui Yuan, tetua pertama dan kedua Sekte Bajian, serta Namong Yan dan Cukong, semuanya mengalihkan perhatian mereka ke 2 arena yang tersisa. Keenamnya akan menentukan 2 tempat terakhir. Tetua Agung Bajianmen adalah orang pertama yang melangkah ke tahap keempat. Dia terlihat mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan kultivasinya, dan kekuatan tingkat kelima awal dari Dewa Abadi meledak, menyapu ke segala arah. Di tangannya dia memegang pedang besi hitam berat, yang merupakan pedang abadi tingkat tinggi tingkat 8 dengan kekuatan yang menakjubkan. Siapa yang berani melawan aku? Tatapan Tetua Agung menyapu Namong Yan, Tetua Agung dan Tetua kedua Paviliun Gui Yuan, matanya dipenuhi semangat juang. Adapun Cukong, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Namong Yan mendengus pelan, lalu melompat ke atas panggung dengan 1 langkah, dan berdiri di hadapan sesepuh Agung Bajianmen. Kau bukan tandinganku. Belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang, kata Namong Yan acuh tak acuh. Tetua Agung Sekte Bajian mendengus dingin. Di medan perang alam abadi, kalian tidak dapat menggunakan harta karun rahasia atau kekuatan eksternal lainnya. Tanpa pedang Tianan, masih belum diketahui siapa yang akan menang antara kalian dan aku. Medan perang negeri dongeng yang disebutkannya adalah tempat berlangsungnya pertarungan peringkat negeri dongeng. Itu adalah ruang ekstrateritorial yang dibuka oleh kekuatan surga. Di medan perang negeri dongeng, semua harta rahasia akan kehilangan efeknya dan Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Menurut pendapat Tetua Agung Sekte Bajian, meskipun tingkat kultivasi Namong Yan berada di tahap tengah tingkat kelima Dewa Abadi, ia 1 tingkat kecil lebih tinggi darinya. Tetapi jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia punya peluang menang. Namong Yan mendengar ini dan berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu bersikeras mencari pelecehan, maka mari kita bertarung. Tetua Agung Sekte Bajian mengira bahwa tingkat kultivasinya masih di tahap tengah tingkat kelima Dewa Abadi. Tanpa mereka sadari, dia telah berhasil mencapai tingkat kelima dari Dewa Abadi, dan menguasai teknik rahasia keluarga Namong, sehingga kekuatan bertarungnya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia melihat dengan jelas tatapan jijai di mata Tetua Agung Sekte Bajian tadi ketika dia memandang rendah Cukong. Karena Tetua Agung Sekte Bajian bertekad untuk menimbulkan masalah, dia akan memberinya pelajaran atas nama Cukong. Begitu dia selesai berbicara, sesepuh Agung Sekte Bajian mengayunkan pedang besi hitam berat di tangannya dan menebas ke arah Namong Yan dengan cahaya pedang yang tajam. Mendengus. Namong Yan mendengus pelan, tanpa menahan diri sedikit pun, dan mengeluarkan seluruh kekuatan miliknya dengan kultivasinya di tingkat kelima akhir Dewa Abadi. Kekuatan yang mendominasi menyapu semua arah, langsung menghancurkan cahaya pedang yang menyerang. Namong Yan mengangkat tangan kanannya ke udara, mengeluarkan pedang perak tipis dari cincin penyimpanan, menyuntikkan kekuatan abadi di badannya ke dalam pedang, dan menebas Tetua Agung Bajianmen dengan seluruh kekuatannya. Pedang es Extreme Lotus. Ia jatuh disertai teriakan ringan. Suhu sekitar turun ratusan derajat dalam sekejap. Roh abadi yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki atribut es berkumpul bersama dan mengembun menjadi 9 teratai es yang indah. Membawa niat pedang tajam yang tak tertandingi, mereka menghancurkan kehampaan dan menghantam dengan keras ke arah Tetua Agung Bajianmen. Kultivasimu benar-benar telah menembus batas. Tetua Agung Sekte Bajian merasakan kekuatan serangan ini,
Ekspresinya berubah drastis, dan dia segera mengeluarkan seluruh kekuatannya, melancarkan serangan terkuat. Pedang yang mendominasi langit. Dengan kekuatan penuhnya, bayangan pedang besar mengembun dan muncul, melintasi langit dan menebas ke arah 9 teratai es yang menyerang. Ledakan. Meskipun sesepuh agung Sekte Bajian menggunakan serangan terkuatnya, Namong Yan, setelah terobosannya, jauh lebih kuat darinya. Hanya dalam sekejap, bayangan pedang besar itu dihancurkan oleh teratai es. Ah! Tetua Agung Sekte Bajian menjerit dan terjatuh dengan keras keluar arena bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya. Jika diperhatikan lebih seksama, dia berlumuran darah, lemah dan tampak amat menyedihkan. Ketika Master Pavilion Guiyuan dan Master Sekte Bajian melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah serius secara bersamaan. Dilihat dari kekuatan serangan sebelumnya, kemampuan bertarung Namong Yan tidak lebih lemah dari mereka. Apakah ada orang lain yang menolak untuk menerima? Tatapan mata Namong Yan menyapu kedua tetua Sekte Bajian, dan tetua pertama dan kedua Pavilion Guiyuan. Mereka bertiga dengan cepat menggelengkan kepala. Setelah itu, Tetua Agung Pavilion Guiyuan melompat ke panggung terakhir. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa naik ke panggung dan bertarung, kata tetua utama Pavilion Guiyuan dengan penuh percaya diri. Menurut pendapatnya, tempat terakhir harus menjadi miliknya. Tepat saat kedua tetua Bajianmen bersiap naik ke panggung untuk bertarung, sebuah sosok tiba-tiba muncul di panggung dengan kecepatan secepat kilat. Sosok itu adalah Cukong. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Melihat ini, kedua tetua Sekte Bajian mensibir, mata mereka penuh dengan ejekan. Bahkan jika seseorang dari Sekte Tianxuan ingin menantang, itu haruslah tetua kedua atau tetua ketiga. Cukong, seorang anak muda, bermimpi untuk bersaing memperebutkan tempat dalam pertarungan peringkat negeri dongeng. Itu hanya angan-angan. Tetua kedua dari Pavilion Guiyuan mensibir. Di atas panggung, Tetua Agung Pavilion Guiyuan menatap Cukong dan berkata dengan nada menghine. Cepat mundur. Tetua ini tidak ingin menindas yang lemah. Cukong berkata dengan tenang. Yang lebih tua sebaiknya langsung menggunakan serangan terkuatnya, kalau tidak, tidak akan ada kesempatan. Meskipun nada bicara Cukong datar, kata-katanya penuh dengan keyakinan penuh, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Tetua Agung Pavilion Guiyuan. Mendengar ini, Tetua Agung Pavilion Guiyuan menjadi murka, dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Kamu sangat sombong. Beraninya seorang junior berbicara begitu sombong di depannya. Dia hanya mencari kemah Teihan. Tetua Agung Pavilion Guiyuan menatap Cukong dan berkata dengan dingin, karena kau ingin melihat serangan terkuatku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Dia memutar tangan kanannya dan mengeluarkan tongkat naga berlapis emas dari cincin penyimpanan. Tongkat itu diukir dengan 3 naga asli dengan taring dan cakar terbuka, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Taklukkan dunia dengan tongkat. Tetua Agung Pavilion Guiyuan meraung, mendorong kultivasinya hingga ke titik ekstrim, mengepalkan tongkat naga berlapis emas di kedua tangannya, mengayunkannya ke arah Cukong dengan seluruh kekuatannya. Raungan, raungan, raungan. 3 raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. Tongkat panlong yang berlapis emas itu memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan 3 naga asli yang terukir pada tongkat itu tampak hidup kembali, berubah menjadi 3 bayangan naga yang ganas dan mendominasi, membawa hukum perantara langit dan bumi hukum tepi emas, menyapu ke arah Cukong. Bahkan sesepuh agung Sekte Bajian pun harus berhati-hati dalam menghadapi serangan ini. Menurut pendapat Tetua Agung Pavilion Guiyuan, tidak mungkin Cukong bisa menghalangi serangan ini. Namun imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Menghadapi 3 bayangan naga yang menyerangnya, Cukong hanya mengucapkan 2 kata dengan nada menghine. Hanya itu. Cukong mengepalkan tangan kanannya dan, tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun, melesat maju hanya dengan kekuatan fisiknya. Ledakan. Kehampaan itu berguncang hebat. Kekuatan tinju yang mengerikan itu menciptakan badai besar dan menghancurkan 3 bayangan naga dengan kekuatan yang luar biasa. Tetua Agung Pavilion Guiyuan bahkan tidak sempat mengeluarkan suara ratapan sebelum dia terhempas oleh badai kekuatan tinju itu. Seperti layang-layang yang talinya putus, dia menghantam keras ke kejauhan dengan semburan darah merah terang. Pukulan Cukong ini tidak hanya menghancurkan kemampuan sihir terkuat milik Tetua Agung Pavilion Guiyuan, tetapi juga mematahkan puluhan tulang rusuknya dan merusak organ dalamnya dengan pareh.
Luka-lukaannya jauh lebih parah daripada luka yang dialami sesepuh agung Sekte Bajian. Ketika pemimpin Sekte Bajian dan Paviliun Guiyuan melihat pemandangan ini, mata mereka hampir terbelalak. Kekuatan bertarung Namong Yan telah melampaui ekspektasi mereka, namun tanpa diduga, kekuatan bertarung Cukong bahkan lebih kuat dari Namong Yan. Dalam pukulan tadi, Cukong hanya menggunakan kekuatan fisiknya dan mengalahkan ketua-tetua Paviliun Guiyuan dengan satu pukulan. Keduanya tidak ragu bahwa bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan Cukong. Melihat hal ini, kedua tetua Sekte Bajian dan Paviliun Guiyuan, yang baru saja mengejek Cukong, langsung kehilangan warna di wajah mereka dan menjadi pucat pasi seperti kertas. Ketakutan yang tak berujung melonjak di hati mereka, takut bahwa Cukong akan membalas dendam pada mereka nanti. Apakah kalian berdua masih ingin menantang? Cukong melirik mereka berdua dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, para tetua kedua dari Sekte Bajian dan tetua kedua dari Paviliun Guiyuan menggelengkan kepala mereka seperti mainan kerincingan. Apakah kamu bercanda? Bahkan tetua agung Paviliun Guiyuan menggunakan keterampilan sihir terkuatnya, tetapi dia tidak dapat menghentikan pukulan Cukong. Jika mereka berdua naik ke atas panggung, aku khawatir mereka tidak akan bisa menghentikan jari Cukong. Pada titik ini, 5 tempat bagi alam abadi ke-8 untuk berpartisipasi dalam putaran pertama pertarungan peringkat alam abadi semuanya telah diputuskan. Mereka adalah Li Changhai, Namong Yan, Cukong, Master Paviliun Guiyuan, dan Master Sekte Bajian. Sekte Tianxuan langsung menempati 3 tempat. Dan siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa kekuatan Master Paviliun Guiyuan dan Master Sekte Bajian berada di posisi paling bawah di antara kelimanya. Pada putaran pertama pertarungan peringkat negeri dongeng ini, hasil akhir dari negeri dongeng ke-8 sepenuhnya bergantung pada kinerja Sekte Tianxuan. Berangkat, Li Changhai melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah perahu peri raksasa dari cincin penyimpanan. Ia membawa Namong Yan, Cukong, guru Paviliun Guiyuan, dan guru Sekte Bajian, meninggalkan Sekte Tianxuan, dan terbang menuju ke arah negeri dongeng kelima. Setelah beberapa jam, perahu abadi melewati banyak angin kencang dan tiba di luar alam abadi kelima, tetapi tidak masuk. Alam abadi kelima adalah pemenang putaran pertama pertarungan peringkat alam abadi sebelumnya, jadi pintu masuk ke medan pertempuran alam abadi akan muncul di luar alam abadi kelima. Pada saat ini, selain Cukong dan yang lainnya, peserta dari negeri peri lain juga tiba. Cukong mengangkat alisnya dan merasakan beberapa tatapan dingin. Dia menoleh dan melihat Master Istana Jiwa Es dan Master Balai Pisau Darah dari alam abadi ke-7, Master Paviliun Api Emas, Master Sekte Cahaya Guntur, Master Sekte Jahat Langit, Master Istana Bayangan Bulan dari alam abadi ke-6, serta tatapan mata yang datang dari alam abadi ke-5. Ada sedikit lengkungan di sudut mulut Cukong. Saya tidak akan menyinggung perasaan orang lain, kecuali mereka menyinggung perasaan saya. Barang siapa menyakiti aku, ia harus membayar 100 kali lipat. Ini adalah prinsip konsisten Cukong. Jika penguasa Istana Bingpo, penguasa Aula Suedao, dan yang lainnya bersikeras mencari Kemah Teihan, Cukong tidak akan keberatan mengirim mereka untuk melapor ke Netherworld. Setelah semua orang menunggu dengan sabar selama beberapa saat, ruang angkasa tiba-tiba berguncang, dan kekuatan ruang angkasa yang dahsyat meledak, berubah menjadi lubang hitam besar. Ini adalah pintu masuk ke medan perang negeri dongeng. Pintu masuk telah ditemukan. Pemenang terbesar dari putaran pertama turnamen peringkat negeri dongeng ini pastilah aku, Paviliun Pedang. Teriak seorang pembangkit tenaga listrik papan atas. Paviliun Pedang adalah pemimpin 4 kekuatan teratas di alam abadi kelima, dengan kekuatan dahsyat dan warisan mendalam. Itu belum tentu benar. Di babak pertama turnamen peringkat negeri dongeng ini, Sekte Ling Yunku pasti tidak akan kalah dari Paviliun Dao Jianmu. Teriak orang lain. Saat lubang hitam menjadi sepenuhnya stabil, semua orang langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke lubang hitam. Mata Cukong menjadi gelap, dan ketika dia merasakan cahaya lagi, dia telah dipindahkan secara acak ke sudut medan perang negeri dongeng. Cukong melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di ruang yang hancur. Kekuatan ruang yang kuat merasuki udara. Retakan ruang muncul dari waktu ke waktu, dan bahkan badai ruang terjadi. Itu sangat berbahaya. Li Changhai dan Namong Yan telah berpartisipasi dalam pertempuran peringkat negeri peri dan memiliki pengalaman tertentu. Keduanya memberitahu Cukong bahwa ada 3 ujian di medan perang negeri dongeng.
Ujian pertama adalah menemukan rute yang tepat untuk mencapai area inti medan perang. Medan perang di negeri dongeng dibuka oleh kekuatan surga, dan lingkungan di dalamnya akan mengalami perubahan tertentu sesekali. Tanpa peta jalan yang benar, akan sangat sulit untuk mencapai area inti dari sudut medan perang. Di medan perang, manik putih bernama Space Orb akan muncul secara acak. Manik-manik ini lahir dari kekuatan surga, dan setiap manik-manik berisi peta jalan yang tidak lengkap. Para pembudidaya yang memasuki medan perang negeri dongeng perlu mengumpulkan bola-bola ruang angkasa, menyusun peta rute yang lengkap, dan menuju ke area inti. Ledakan. Kekuatan jiwa yang luas bagaikan lautan meledak dari badan Cukong, langsung meliputi area seluas 10.000 meter, mencari jejak bola ruang angkasa. Alam jiwanya telah mencapai puncak tingkat ke-9 jiwa abadi, yang merupakan tingkat teratas di seluruh dunia abadi. Setelah beberapa saat, ia menemukan bola angkasa. Cukong segera menggunakan teknik naga bepergian ribuan mil, berubah menjadi bayangan yang membuntuti, dan bergegas menuju lokasi bola ruang angkasa. Tepat saat dia hendak mendapatkan bola angkasa itu, kekosongan itu pecah dan badai angkasa yang mengerikan melanda. Mendengus. Cukong mendengus dingin, lalu mengayunkan tangan kanannya secara langsung, membawa kekuatan yang sangat besar, dan menghancurkan badai angkasa itu dengan satu pukulan. Cukong meraih bola ruang angkasa, mendesak kekuatan jiwanya untuk menjelajahinya, dan segera memperoleh peta rute yang tidak lengkap. Setelah meletakkan bola angkasa itu ke dalam cincin penyimpanan, Cukong sekali lagi mengerahkan kekuatan jiwanya, terbang dan mencari di saat yang sama. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Dengan bantuan kekuatan jiwa yang kuat, Cukong telah memperoleh 12 bola ruang angkasa dan menghancurkan puluhan badai ruang angkasa. Saat ia terus masuk lebih dalam ke medan perang, kekuatan badai luar angkasa yang dihadapi Cukong menjadi semakin kuat. Saat pertama kali memasuki medan perang, badai luar angkasa pertama yang ditemuinya hanya dapat mengancam seorang pria kuat di tahap tengah level keempat Dewa Abadi. Namun, badai angkasa yang baru saja kita hadapi dapat mengancam seorang pria kuat di tahap tengah level kelima Dewa Abadi. Kita hanya butuh satu peta yang belum lengkap untuk menyusun peta rute yang lengkap, kata Cukong dalam hati. Faktanya, 7 bola ruang angkasa dapat menyusun peta rute yang lengkap. Namun di antara 12 bola ruang angkasa yang diperoleh Cukong, ada beberapa rute yang tidak lengkap yang diulang. Ini juga salah satu kesulitan pada tes pertama. Seorang biksu yang beruntung akan dapat dengan cepat menyusun peta rute lengkap dan menuju ke area inti. Para pembudidaya yang bernasib buruk tidak mampu menyusun peta jalan yang lengkap hingga medan perang negeri dongeng ditutup. Dengan pencarian penuh Cukong, dia segera menemukan jejak manik-manik luar angkasa lagi, dan jumlahnya ada 2. Wus, wus. Tepat saat Cukong hendak mengambil 2 bola ruang angkasa itu, 2 suara terobosan udara tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Setelah diperhatikan lebih teliti, ternyata yang datang adalah Master Istana Jiwa Es dan Master Aula Pisau Darah. Ketika mereka melihat Cukong, mata mereka berbinar pada saat yang sama. Ini seperti mencari sesuatu di mana-mana tetapi sulit ditemukan, tetapi saya mendapatkannya tanpa usaha apapun. Penguasa istana Bingpo mensibir. Setelah keduanya bertemu secara kebetulan, mereka terus mencari keberadaan Cukong. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Tanpa diduga, ketika dia datang untuk mengambil bola ruang angkasa, dia bertemu dengan Cukong. Nak, mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama hari ini. Kepala Aula Pisau Darah menatap Cukong seolah-olah dia sedang melihat ikan di atas talenan. Jika sekarang kau berlutut dan bersujud memohon belas kasihan, serta melepaskan kultivasimu, semoga ketua aula ini berbelas kasih dan mengampuni nyawemu. Mendengar ini, Cukong tersenyum mengejek dan mengulangi kata-kata Master Aula Pisau Darah kepadanya. Jika kau berlutut dan bersujud memohon belas kasihan, serta melepaskan kultivasimu, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengampuni nyawemu. Bersambung.